Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Gemini. Bagaimanakah Gemini untuk minggu keempat bulan Mei ini? Ya, saya akan bacakan general reading Gemini di minggu keempat Mei ini, dan semoga Gemini selalu dalam kemudahan, keberkahan, kebaikan, keberuntungan, dan keberlimpahan untuk kalian semua, dan kesehatan yang luar biasa. Amin. General reading minggu keempat Gemini. Oke, di sini ada Seven of Swords, ada Page of Swords, the Devil, Eight of Wands, Nine of Cups, Page of Cups. The bottom of the Gemini minggu keempat, The Empress. Di sini ada Nine of Wands, Three of Pentacles, Nine of Swords, the Sun, Page of Wands, Queen of Cups. Oke, di sini ada Seven of Swords dan The Empress. Seven of Swords and The Empress. Gemini. Ini sesuatu yang berhubungan dengan ibu. Berhubungan dengan seorang perempuan, gitu ya, seorang perempuan. Dan di sini memang lagi kayak sedih banget dengan seorang ibu, dengan ibunya, bisa jadi mertuanya mungkin, atau ibu kamu kandung, atau dengan seorang perempuan memang lagi kayak ada masalah dan kamu lagi sedih banget, lagi kecewa banget dengan seorang perempuan ini, gitu ya. Lagi kamu mengalami situasi yang sangat berat, bermasalah dengan seorang perempuan, ya. Di sini ada Nine of Wands, Page of Swords. Kenapa di sini ada Page of Swords dan Nine of Wands? Gemini tidak perlu insecure. Di sini ada resilience, ya. Resilience adalah kemampuan dirimu untuk menyelesaikan masalah. Jadi Gemini adalah seseorang bisa dan mampu menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi misalnya masalah kamu sangat banyak di minggu ini, kamu tidak perlu khawatir. Kamu akan mendapat kemudahan. Kamu akan mendapat jalan untuk kesulitan-kesulitan yang lagi kamu hadapi. Dan di sini memang untuk memulai sesuatu sangatlah berat ujiannya. Di sini untuk memulai sesuatu Gemini itu sangatlah berat, apalagi untuk ini mungkin ada yang mau buka usaha nih, ada mungkin lagi membuka bisnisnya atau lagi menjalani bisnisnya, ujiannya lagi sangat-sangat berat, energi negatifnya cukup tinggi. Di sini ada The Devil, Gemini, ya. Jadi Gemini ini energi negatifnya lagi tinggi. Jadi bisa dibilang bahwa ada seseorang mungkin kalau mungkin yang punya toko atau warung, ada energi negatif. Saya lihat ada seseorang mungkin kena pengelarisan atau gimana gitu ya, kena pengelarisan tetangganya. Jadi dia mungkin terjadi masalah, memang ada energi negatif yang nyangkut di kamu, gitu ya. Energi negatif ini kayak ada sesuatu yang menutupi rezeki kamu. Jadi apa yang harus mesti dilakukan untuk bisa membuka energi negatif ini? Paling worth it itu tadi, dengan berdoa di tengah malam. Kamu fokuskan kepada bisnis kamu, usaha kamu, atau mungkin puasalah 1 hari, 2 hari, atau 3 hari untuk bisa ngebuka kotak Pandora yang mungkin kotak Pandora itu atau kotak keberuntungan kamu tuh lagi tertutup atau terkunci akan sesuatu yang memang tidak sengaja. Misalnya ada pertanyaan, Mbak, saya nggak pernah menyakiti orang, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk kepada orang lain, tapi kenapa saya seperti itu? Memang kita hidup itu selalu begitu, kita nggak pernah nyakitin orang, kita disakitin. Kita nggak pernah mungkin mengkhianati orang, kita dikhianatin. Ya memang itu hidup. Hidup adalah dengan segala bentuk ujiannya. Yang kita tidak pernah melakukan hal-hal yang mungkin keji, tapi kita dikasih dibalas dengan kekejian oleh seseorang, yang memang itu hidup. Buat apa? Ya untuk menguji kita, biar kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Bahwa ada sesuatu yang mungkin kamu tahu bahwa kenapa diuji ini. Mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu. Di masa lalu kita punya salah, atau ada sesuatu yang memang sama Tuhan ingin kamu dihindarkan dari sesuatu di masa depan. Jadi ujian ini tidak selalu impactnya sekarang, tapi bisa jadi ini untuk menyelamatkan kamu di masa depan. Kamu dikhianati orang ini, kamu disakiti orang ini, kamu dikasih tahu sama Tuhan sekarang, biar kamu nggak telat. Kalau kamu tahunya nanti puluhan tahun ke depan, malah kamu sangat kecewa mungkin. Kamu langsung di cut loss sama Tuhan sekarang, gitu ya. Biar kamu lebih
apa ya, lebih tenang, lebih baik untuk kamu sebenarnya gitu. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang memang mau dikasih Tuhan ke kamu. Jadi memang tidak semua ujian itu kita pernah melakukan itu. Ya karena memang kita hidup di dunia ya. Mungkin ujian itu untuk bisa menaikkan derajat kita. Mungkin ujian itu untuk bisa menaikkan magnet rezeki kita. Pada saat kita diuji dengan legowo terus, kita mau diluaskan jiwa kita, diluaskan wadah hidup kita untuk bisa menerima rezeki yang lebih besar. Biasanya seperti itu. Makanya kayak Cinderella, dan selalu saya bilang Cinderella, kan Cinderella contoh yang film dongeng yang menurut saya inspiratif sebenarnya untuk kehidupan nyata kita. Cinderella itu tidak pernah menyakiti ibu tirinya, nggak pernah menyakiti kakak tirinya. Kenapa dia disakiti? Nah, seperti itu. Hidup ya seperti itu. Ternyata Tuhan mau ngasih rezeki yang besar pada Cinderella ini. Karena Tuhan tahu Cinderella ini orang yang sangat baik, orang yang memang dia punya kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Karena mau dijodohkan sama seorang pangeran, mau dikasih jodoh yang luar biasa pula. Makanya karena takdirnya luar biasa, dia akan menjadi istri seorang pangeran dan kelak mungkin menjadi seorang istri seorang raja. Dia harus mungkin mumpuni, dia harus dewasa dalam segala hal. Makanya diuji seperti itu tadi, gitu ya nak, ya sahabat Gemini. Kenapa kamu diuji cukup besar dan luar biasa? Karena mau dijadikan sesuatu oleh Tuhan, menjadi orang yang something banget gitu ya, yang menginspirasi orang banyak, mungkin bisa ngasih tahu orang banyak. Seperti itu. Saya mungkin bisa seperti ini, duduk di sini untuk sahabat, karena sama ujiannya juga mind blowing gitu ya. Mind blowing banget dari kecil, maksudnya tidak mudah. Saya mengalami banyak kerumitan, kesulitan hidup, sehingga mungkin saya bisa ngasih tahu ke sahabat untuk caranya mungkin bonding dengan masalah kita, atau grounding, bisa kita tuh memahami hidup untuk bisa lebih tegar lagi, gimana untuk menerima walaupun itu sangat sakit dan perih rasanya. Air mata akan terus mengalir, it's okay, nggak apa-apa, tapi yang penting kamu jangan bilang kamu menyerah atau Tuhan tidak sayang aku, tidak. Rasa air mata itu memang wajar kamu keluarkan karena memang ketidakmampuan seorang manusia, itu manusiawi. Kalau kamu nggak menangis malah bahaya untuk psikologi kamu ya. Jadi kamu sedih-sedih aja, berdoa, nangis kepada Tuhan, nangis aja. Kamu boleh menangis sama Tuhan, kamu boleh. Karena itu sesuatu yang menurut saya itu kita manusia, kita butuh pelukan Tuhan. Dengan kita menangis, kalau kita menangis ke orang lain, sometimes mungkin akan dimarahin atau malah kita di underestimate, malah kita mungkin dicaci ya. Tapi kalau ke Tuhan tidak, Tuhan itu benar-benar welcome dengan apapun kita, siapa kita, dan bagaimanakah dosa kita. Tuhan tetap mengulurkan tangan, membuka tangannya untuk kita. Jadi jangan takut atau jangan menyerah, dan selalu mepet ke Tuhan. Kalau kamu nggak punya jalan, minta jalan ke Tuhan, minta dengan sungguh-sungguh, minta dengan sungguh. Saya pernah dalam kondisi tidak ada siapapun yang mungkin menolong saya, karena kondisi saya dalam terpuruk. Orang kalau sudah kondisi terpuruk, tidak punya apa-apa, mau minta tolong aja sungkan, malu kepada saudara. Jadi waktu itu saya pagi sampai malam saya ngaji, saya berdoa, saya minta pertolongan sama Tuhan. Itu cara saya. Pada saat saya sudah saya blunder, saya tidak tahu harus bagaimana, saya ngaji terus. Saya buat ngaji biar saya tenang juga, biar saya tidak banyak pikiran jelek. Jadi saya buat ngaji, saya mengurung diri di kamar, saya berdoa. Bukan mengurung diri di kamar saya malas-malasan tidur, tidak. Saya buat mengaji. Berulang kali saya dawamkan. Contohnya biasanya surat Al-Waqiah atau surat Al-Rahman itu sampai ratusan. Saya ngaji terus, saya minta kekuatan. Itu cara saya, dan akhirnya ada pertolongan yang tidak akan kamu sangka-sangka, bahkan orang lain. Nah, di sini mungkin Gemini pada saat kesulitan saat ini, mungkin yang harus kamu lakukan adalah, mungkin kalau belum terbuka kotak Pandora keberuntungan kamu karena kamu kurang mepet sama Tuhan. Biasanya itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu berulang kali saya dalam kondisi kepepet, berulang kali saya benar-benar sendirian. Tetapi blessingnya, saya punya keyakinan sama Tuhan sangat besar. Dengan doa pun, karena sudah benar-benar nggak punya apa-apa, sudah nggak punya daya, sudah nggak punya apapun yang mungkin harus dilakukan, berdoa. Ternyata ada keajaiban di situ. Ada sesuatu yang ternyata benar, walaupun kamu di tepi jurang pun tidak ada siapapun yang mungkin melihat kamu, dan tidak ada siapapun yang tahu kamu ada di tepi jurang. Kalau Tuhan ingin menolong kamu, Tuhan bisa menolong kamu. Jadi percayalah dengan Tuhan, selalu percayalah dengan Tuhan, jangan pernah meragukan kebesaran Tuhan. Dan hari Senin energi negatifnya agak tinggi, agak sangat capek dan lelah. Hari Selasa agak lumayan masih cloudy, masih white cloudy. Hari Rabu juga masih berat ya.
hari Kamis juga masih berat, hari Jumat juga masih berat. Yang agak mending hari Sabtu sama Minggu. Hari Sabtu ya hari Sabtu ini agak ada energi positif yang bikin happy oleh Gemini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Gemini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.